nama gue Dennis SLL, seneng banget bisa ketemu kalian semua pada video kali ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya. Oke, hari ini gue bakal angkat satu topik, di mana topik ini kalian yang minta juga, banyak yang DM di Instagram, yang komen juga di sosial media. Bang, kalau misalnya gue mulai melakukan sesuatu, habis itu ada orang sekitar gue yang benci sama gue, nggak suka sama gue, kayak selalu bilang, lu sok-sokan, lu ngapain sih? Atau tanda kutip banyak haters, itu gimana bang? Gue pengen mulai nih, tapi gue takut banyak yang gak suka sama gue. Nah, kita bakal bahas satu persatu di video kali ini. Gak bisa dipungkiri, namanya udah sosial media ya. Apapun yang kita lakukan, walaupun yang kita lakukan udah sesuatu yang benar, udah sesuatu yang bagus, akan ada orang atau pihak tertentu yang gak suka sama kita, yang nyinyir terus kerjaannya. Kayak misalnya, contoh sharing nih soal bisnis. Aduh, itu kan teori doang bro, prakteknya nggak seperti itu. Ada yang sharing tentang misalnya investment, saham, cryptocurrency. Aduh, lu nggak usah sok-sokan bahas investasi. Emang cuan lu udah berapa bro? Banyak banget ya orang atau pihak tertentu yang bakal nyinyir ketika kita melakukan sesuatu. Dan gue bakal bahas ya kupas tuntas gimana sih sebenarnya kita menghadapi dan asal mulanya itu kenapa bisa muncul yang namanya haters. Oke, poin pertama ya, kalian perlu ingat point of view ya. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Sudut pandang lu, sudut pandang gua, sudut pandang orang lain, itu semuanya itu pasti berbeda ya. Contoh simpel kayak gini, kita udah melakukan hal yang benar ya. Contohnya gini nih, kalau misalnya kita lagi nyetir mobil nih ya, habis itu misalnya ada putaran balik nih, kita kan harus ngantri nih misalnya teman-teman di bagian kanan nih, kita harus ngantri ya. Tapi antrean tuh panjang banget nih teman-teman ya. Kita udah ngantri ya, capek-capek ngantri, habis itu ada orang nih yang nerobos si antrean ini. Habis itu dia putar balik, habis itu dia bilang, kok orang-orang ini bodoh banget ya, masa mau putar balik aja harus ngantri capek-capek, mending kita ambil laut kiri dulu, kita lewatin baru kita putar balik, kita hemat waktu, kita menjadi lebih cepat. Teman-teman lihat ya, si orang ini yang menerobos antrian udah jelas-jelas salah ya, tapi dia masih bisa ngatain orang-orang yang ngantri itu adalah orang-orang yang bodoh. Aneh nggak teman-teman? Inilah point of view. Ketika kita berada di sudut pandang yang berbeda, kita bisa melihat bahwa wah, orang ini salah nih, orang ini nggak benar nih. Padahal diri kita sendiri aja salah, diri kita sendiri aja nggak benar. Itu adalah point of view. Nggak bisa dipungkiri setiap orang punya point of view yang berbeda. Dan kalau lu punya sudut pandang yang berbeda, tanda kutip negatif, lu harus berhati-hati. Kenapa? Karena ketika ada orang lain yang melakukan hal yang benar, lu bakal mengira itu salah. Karena apa? Point of view lu nggak jelas atau tanda kutip negatif. Nah, ini yang bisa terjadi teman-teman. Jadi kalau lu lihat misalnya di sosial media ya, banyak orang yang udah melakukan hal baik ya, udah sharing, baik edukasi apapun ya, tapi bakal ada aja yang nyinyir, bakal ada aja yang komentar negatif, karena point of view mereka itu berbeda. Mereka punya sudut pandang yang udah jelas salah, tapi mereka masih pegang teguh ya. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang seperti ini, mereka harus lebih banyak belajar, lebih banyak teredukasi supaya mereka punya point of view yang lebih tepat. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, iri karena satu industri. Ini juga merupakan salah satu hal yang krusial. Karena kenapa? Kalau cuma iri doang tapi nggak satu industri, biasanya nggak terlalu parah. Tapi kenapa nih satu industri, maksudnya apa nih? Contoh nih ya, lu lagi kita ngobrol-ngobrol soal basket nih, hobi lu basket. Habis itu kita emang suka main basket segala macam, suka tanding ya segala macamnya lah. Habis itu lu sangat suka nih sama basket ya. Lu udah latihan misalnya tiap hari, satu hari bisa latihan 5 jam ya. Dan akhirnya ketika pertandingan lu dijadiin pemain cadangan. Habis itu ada satu temen lu yang jarang latihan ya. Habis itu males-malesan segala macam, tapi dia emang lumayan jago dan dia malah masuk tim inti ya. Habis itu dia memenangkan pertandingan dengan menjadi pemain terbaik ya. Habis itu lu berasa ini orang gak jelas nih, latihan kagak pernah, malas-malesan, masa bisa jadi pemain terbaik gitu. Akhirnya ketika nanti setelah pertandingan selesai, dia mulai aktif, dia mulai ngajarin teman-teman yang lain segala macam, lu nggak bisa terima. Kenapa? Karena lu berasa gue yang udah latihan capek-capek aja ya nggak bisa kayak dia, tapi dia bisa maju, dia bisa sampai dapat beasiswa misalnya, bisa sampai latihan sampai pertandingan internasional dan sebagainya macam, achievementnya banyak lah di basket ya. Lu bakal benci sama dia ya. Kenapa? Karena lu punya iri hati, karena lu nggak bisa mencapai itu padahal kerja lu udah lebih keras. Dan ini sering banget terjadi, mau di basket, di sepak bola, di fitness dan sebagainya macamnya. Di saham pun bisa aja terjadi ya. Misalnya contoh, waduh gue jago banget nih ya trading saham, invest saham segala macam ya, itu si B nggak jago segala macam ya, tapi kenapa dia terkenal banget, misalnya contoh seperti itu. Nah ini yang sering terjadi teman-teman. Tapi ketika misalnya beda industri, biasanya iri hati nggak gitu sering terjadi. Kenapa? Contoh misalnya ya, kita ngomongin yang basket tadi ya, kan lu udah berasa di posisi tersebut. Habis itu ada satu temen lu,
dia juara sepak bola ya, atau dia misalnya juara fitness, bodybuilding segala macam, lu nggak gitu peduli. Kenapa? Karena dia bukan di basket, dia itu di sepak bola atau dia di fitness. Itu jelas beda industrinya. Makanya iri hati nggak terjadi. Iri hati jauh lebih sering terjadi ketika kita di dalam industri yang sama ya, habis itu ada orang lain yang pencapaiannya jauh lebih cepat daripada kita, padahal kita juga udah berusaha keras. Itu yang terjadi. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, gue pun juga pernah di fase ini. Dulu ya, ketika gue masih sekolah, masih kuliah, gue juga pernah berasa, kok kayaknya gue udah lebih keras latihan, gue udah lebih keras, udah lebih rajin segala macam. Tapi kenapa ada orang lain ya yang pencapaiannya itu lebih jauh di atas gue, lebih di depan? Kenapa? Akhirnya gue mulai timbul iri hati. Dan tapi untungnya ketika gue suka belajar, gue suka baca buku, gue suka belajar tentang apa sih karakter itu segala macam. Akhirnya gue bisa tahu bahwa ketika mereka dapetin suatu pencapaian atau achievement tersebut, ya biarin mereka dapetin. Kita juga bisa dapat bagian kita nanti ketika kita udah siap. Ya, jadi ini yang nomor 2 teman-teman, iri hati. Jadi itu bisa terjadi. Yang ketiga teman-teman, nah ini bukan point of view, ini bukan masalah iri hati, ini masalah yang ketiga yang paling parah. Orangnya itu emang kerjanya nyinyir, emang kerjanya itu gabut, gak ada kerjaan lain, dan emang sukanya ngejatoin orang lain dan gak bisa terima kesuksesan orang lain. Dan orang ini, tipe orang seperti ini itu banyak banget di sosial media. Kenapa? Kalian bayangin kalau misalnya ada satu orang, kita ngomongin sosial media, ada satu orang, dia udah sukses ya, dia punya banyak achievement, dia lakuin ini itu segala macam. Even dia mungkin gak punya banyak waktu untuk main sosmed. Emangnya dia kurang kerjaan, tiba-tiba komen di postingan lu, dia ngata-ngatain lu, atau DM Instagram atau TikTok lu pakai fake account segala macam? Nggak ada teman-teman. Kalau orang udah sukses, udah banyak achievementnya, ya dia banyak yang hal-hal yang dia perlu kerjain dan perlu dia pusingin, dia nggak ada waktu untuk komen-komen di postingan lu, dia nggak ada waktu untuk ngata-ngatain atau nge-hate lu ya. Jadi orang yang tipe ini yang kerjanya tiap hari nge-scroll sosmed, nge-hate orang lain, ngegibah, ngejudge orang lain, apapun pencapaian orang lain dia jatuhin, ini adalah orang-orang yang memang belum sukses, atau mungkin ya belum sukses, karena kalau dia bertobat dia akan bisa sukses. Orang yang belum sukses, nggak punya kerjaan, mungkin bisa dibilang pengangguran ya, kerjanya cuma nge-scroll dan ngatain orang lain karena dia nggak ada kerjaan lain. Nah, jadi ini yang perlu kalian tahu, ada 3 hal. Yang pertama tadi point of view, karena perbedaan point of view jadi ngejudge atau ngehina atau nge-hate. Yang kedua yang gara-gara tadi iri hati karena di satu industri yang sama ya. Dan yang ketiga adalah orang yang emang nggak punya apa-apa, nggak kompeten ya, nggak sukses dan nggak punya apa-apa, pokoknya cuman kerjanya nyinyir aja. Nah, untuk 3 poin ini, jadi kalian udah tahu nih kenapa ada yang namanya haters ya. Dan jadi kalau misalnya untuk poin yang pertama, yang kedua, mungkin bukan orang bodoh, mungkin bukan orang yang gak ada kerjaan, tapi ya karena mereka dia iri aja atau beda point of view. Tapi kalau yang ketiga ini udah orang gak jelas. Jadi kalau ada orang yang kira-kira kalian lihat ini, aduh kayaknya orang yang ketiga ini kan tipe ketiga ini terlalu parah gitu ya. Jadi kalau ada teman kalian nih yang masuk di tipe ketiga ini, mending kalian ajak dia belajar, baca buku ya, untuk improve kualitas diri supaya nggak kayak gini lagi. Karena berbahaya kalau kita ada di poin nomor 3 ini, itu sangat berbahaya. Kita nggak akan pernah bisa maju karena kerjaan kita cuma nyinyirin orang lain. Oke, kira-kira itu teman-teman poinnya, 3 poin kenapa bisa ada yang namanya haters. Nah, kita masuk nomor 2 sekarang. Jangan jadi haters. Kenapa bang? Kok jangan jadi haters? Jadi gini teman-teman, ketika kita sibuk mikirin hidup orang lain, mikirin pencapaian orang lain, apa yang orang lain kerjakan, apa yang orang lain posting, kita sibuk mikirin dia, kita insecure ya, kita pusing kalau dia tiba-tiba beli BMW, dia tiba-tiba beli Ferrari ya, dia makin kaya, kita pusing ya, kita nggak bisa maju-maju teman-teman ya. Kita harus fokus sama hidup kita, diri kita, apa yang kita kerjakan. Kalau kita buang waktu, wasting our time untuk urusin urusan mereka, kapan kita suksesnya? Kapan kita kayanya? Jadi menurut gua jangan jadi haters. Kalau lu ada nggak suka sama satu orang atau satu tokoh, selebgram atau apapun ya, lu nggak suka nih, simple kok ya. Di sosial media ada fitur yang namanya block. Oke, kalau lu nggak suka karena menurut lu beda point of view, menurut lu ini orang agak lebay segala macam, lu tinggal pencet block ya. Supaya apa? Supaya lu nggak habisin waktu lagi untuk stalking dia, untuk komen-komen gak jelas, untuk nge-hate dia. Jadi lu nggak ada waktu, habisin waktu di sana ya. Jadi lu blok aja ya udah, habis itu lu lakuin apa yang memang menurut lu membantu untuk mencapai tujuan hidup lu. Simple kayak gitu ya. Jangan pernah nge-hate sampai lu buang habisin waktu, karena itu nggak ada gunanya teman-teman ya. Lu mau 1 hari stalking dia terus, lu komen, lu liatin, wah
ini kayaknya pencapaiannya cepet banget nih, pasti dia pakai cara curang nih, cheating nih, apa segala macam. Lu nggak usah pusing ini itu, ya biarin aja. Kalau misalnya dia dapat Ferrari, ya itu nggak bikin lu jadi nggak dapat Ferrari kan, ya nggak ngaruh teman-teman ya. Jadi biarin aja apa yang dia kerjakan, achievement apapun, udah paling simple. Kalau lu emang nggak suka dan lu nggak bisa terima, blok, udah selesai. Kalau udah blok, udah selesai, lu nggak bakal buang waktu lagi. Itu ya teman-teman, jadi harus ingat, jangan nge-hate sampai buang-buang waktu lu, fokus aja sama hidup lu, oke? Nah habis tuh, ini yang penting juga teman-teman. Yang nomor 3, poin ketiga, tadi kan poin pertama gue jelasin kenapa ada haters, poin kedua jangan jadi haters, poin yang ketiga ya, apa sih yang harus kita lakukan? Ya jadi kalau misalnya kita mau mulai sesuatu ya, baik di sosial media ataupun di luar sosial media ya, di kehidupan asli, apapun yang kita ingin lakukan, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus punya sikap bodoh amat terhadap orang lain. Karena ketika lu mulai sesuatu, mau lu mulai investasi saham, lu mulai buka bisnis ya, lu mulai misalnya latihan mau jadi atlet atau jadi gamers ya, itu akan ada sebagian orang yang support lu, oke? Tapi akan juga ada sebagian orang yang nggak suka sama lu ketika lu mulai sesuatu. Habis itu apakah lu harus paksa mereka untuk suka sama lu? Nggak bisa. Setiap orang itu punya haknya masing-masing. Lu boleh nggak suka sama gua, lu boleh unlike video ini ya, lu punya hak masing-masing ya. Lu boleh subscribe kalau lu suka, lu boleh share ke temen lu kalau bermanfaat, tapi lu juga boleh unsubscribe, lu juga boleh bilang ke temen lu video ini jelek kalau emang jelek. Nah tapi kalau lu dapat sesuatu, lu mau share, lu mau support, itu bisa teman-teman. Itu yang terjadi ketika lu mulai sesuatu, mau orang lain support ya udah lu terima supportnya. Kalau orang lain benci, orang lain gak suka, orang lain menjatuhin, itu haknya mereka. Lu nggak perlu benci balik sama mereka, iyain aja, atau enggak ya udah nggak usah didengerin. Kenapa? Lu kalau mau maksa semua orang satu dunia ini buat support lu, itu nggak akan bisa teman-teman ya. Kita lihat orang yang paling kaya di dunia yang udah ngerti banget di sama aja, Warren Buffett nih contohnya, itu pasti ada orang yang nggak suka sama dia ya. Kita lihat, kalau gue kan suka banget ngefans sama Warren Buffett. Gue nggak tahu sama kalian, mungkin kalau kalian yang udah terjun ke investasi saham, udah banyak dengar cerita tentang Warren Buffett, mungkin kalian ngefans juga sama dia ya. Tapi banyak kok orang yang gak suka sama dia. Contohnya sekarang orang ngomongin kripto, kenapa Warren Buffett kok gak kripto aja ya? Mungkin orang-orang yang di kripto kan berpikir bahwa wah, Warren Buffett kenapa gak kripto ya? Akhirnya jadi gak suka. Atau simple kayak gini, Cristiano Ronaldo, wah fansnya banyak banget ya, tapi ada haters gak? Ada, mungkin fansnya Lionel Messi benci sama Cristiano Ronaldo. Jadi orang-orang yang hebat, yang udah di atas aja itu pasti ada hatersnya. Apalagi kita yang masih mulainya dari bawah, masih di tengah, masih OTW ke atas gitu. Jadi gak usah pusing. Apapun yang orang lain ngomong, apapun yang orang lain benci dan gak suka, itu haknya mereka, bagiannya mereka. Lu tetap fokus aja sama diri lu sendiri. Ingat teman-teman, lu punya keluarga, lu punya orang tua, lu punya adik, kakak, lu punya orang sekitar, atau punya pacar, atau calon istri, calon suami, dan segala macam orang terdekat lu. Lu harus jadi dampak dan manfaat positif bagi mereka semua. Dan hidup lu pastiin jadi manfaat bagi mereka semua, dan juga bagi masyarakat Indonesia serta negara dan bangsa yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Udah, hidup itu cuman kayak gitu doang kok. Kita jadi manfaat untuk orang lain, kita dapat duit, kita hidup enak, kita jalanin apa yang kita passionkan, kebahagiaan. Udah. Kalau lu udah punya uang, bayangin, punya uang 100 miliar, punya mobil mewah, punya rumah, punya keluarga, bahagia segala macam. Tapi tiap hari kerjaan lu masih balesin haters lagi ngomong apa, lu bilang enggak kok ini enggak kayak gini, lu masih ladenin. Hidup lu nggak akan bahagia. Jadi ketika lu mulai aja, lu udah harus sikap bodoh amat. Mau mereka ngomong apa, biarin aja ya. Nanti ketika lu udah makin naik, makin tetap ada haters, lu udah di atas pun akan tetap ada haters. Jadi haters tuh nggak akan pernah hilang. Walaupun lu udah buat sebaik apapun, sekeren apapun, sebenar apapun, akan tetap ada orang yang gak suka sama lo. Jadi lu gak usah pusing ketika lu mulai sesuatu. Mulai aja, take a step ya. Mulai, jangan panik, jangan takut ya, jangan takut digibahin segala macam. Lu gak usah pedulin. Yang penting ketika lu udah mulai, lu tetap belajar, lu keep improve ya. Akhirnya ketika nanti lu dapetin sesuatu itu, tujuan hidup lu, dan lu bisa bahagia, udah selesai teman-teman ya. Lu jalanin kebahagiaan lu, passion lu segala macam. Orang lain yang benci sama lu kesampingkan, karena itu akan tetap ada sampai kapanpun. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kalian yang baru mau mulai, generasi milenial, generasi muda ya. Kalian mau mulai apapun, mau jadi gamers ya, mau jadi kerja jadi entrepreneur ya, mau kerja di misalnya di perusahaan besar atau apapun ya, mau jadi dokter, pengacara, kalian jangan pernah malu, jangan pernah takut, mulai aja dulu. Haters itu biarin, pasti ada kok kalian dimanapun. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Ingat banget, kalau kalian mau mulai jangan pernah takut, ayo mulai sekarang ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini biar bisa terus berkembang. Jangan lupa share ke teman kalian. Dan kalau kalian punya pertanyaan apapun mengenai
investment, keuangan, dan juga self development. Kalian bisa komen di bawah, nanti gue bakal balesin semuanya. Kalau kalian punya ide konten atau kalian mau request konten tentang apapun, langsung komen aja di bawah. Nanti gue pasti bikinin dan masukin list untuk konten-konten di YouTube gue, karena gue akan upload video tiap 2 hari sekali. Semoga channel ini, konten ini, apapun yang gue buat di channel ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, mulai dari sekarang bahkan sampai di masa depan nanti ya teman-teman. Jangan lupa follow sosial media gue, ada Instagram ya, TikTok, semoga bisa jadi manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.